Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kedatangan VOC di Indonesia. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfis. Saya Pais Aprian. Nama saya Davin Artesman Damanik. Saya Yordan aja. Saya Salsabila Ayu Anastasia. Saya Vicentia Lady Mediatrix Simanjuntak. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu berdasarkan gambar-gambar tersebut, buatlah deskripsi analisis gambar menjadi salah satu cerita tentang kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Pada gambar pertama, yaitu kapal VOC. VOC datang ke Indonesia dengan kapal-kapal yang sangat besar, membawa senjata dan barang dagangan. Mereka awalnya berdagang rempah-rempah, tetapi kemudian memonopoli perdagangan. Artinya, rakyat dan kerajaan hanya boleh menjual hasil bumi kepada VOC dengan harga yang sangat amat murah. Sedangkan VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat amat tinggi, yang sangat menguntungkan mereka. Lalu yang kedua yaitu politik adu domba atau divide et impera. VOC sering memanfaatkan perpecahan antar kerajaan dan suku di Nusantara. Mereka sengaja memprovokasi agar kerajaan saling bermusuhan. Lalu VOC masuk sebagai penengah yang akhirnya menjadi penguasa wilayah tersebut. Yang ketiga ada pajak, yaitu rakyat diwajibkan membayar pajak kepada VOC, baik berupa barang, uang, dan yang lain. Pajak ini sangat memberatkan karena harus disertakan meski rakyat sedang mengalami gagal panen atau kesulitan. Selanjutnya, kopi dan hasil bumi. VOC menerapkan sistem kontingen atau penyerahan sebagian hasil bumi sebagai pajak, dan vertical liability atau penyerahan wajib hasil bumi tertentu seperti kopi dan cengkih dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Saya akan menceritakan sejarah singkat masuknya VOC ke Indonesia. Jadi VOC masuk ke Indonesia pada tahun 1596, di mana mereka sedang melakukan ekspedisi dagang Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan tujuan mereka yaitu mencari rempah-rempah. Melihat keuntungan yang diperoleh melalui rempah-rempah yang sangat tinggi, membuat persaingan antar pedagang Belanda sangat besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi persaingan dan monopoli tersebut, dibentuklah VOC pada tahun 1602 sebagai kongsi dagang dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk berdagang, berperang, dan melakukan diplomasi di Asia. Namun VOC tidak bertahan lama. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya beberapa faktor. Contohnya seperti korupsi yang merajalela, utang perusahaan, dan biaya peperangan yang besar. Maka dari itu, VOC mengambil alih seluruh aset dan diberikan kepada pemerintah Belanda. Soal nomor 2, apa latar belakang VOC membuat kebijakan tersebut? Yang pertama, VOC membutuhkan keuntungan besar untuk membiayai perang dan memperkaya Belanda. Yang kedua, untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dunia khususnya Indonesia untuk memperoleh keuntungan lebih maksimal. Yang terakhir, VOC bersaing dengan bangsa Eropa lain seperti Portugis, Inggris, dan Spanyol sehingga butuh sistem yang kuat sekali untuk menguasai Nusantara. Bagaimana dampak kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia? Jawabannya, terjadi kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan secara paksa, hilangnya kedaulatan kerajaan-kerajaan Nusantara akibat perjanjian yang merugikan, banyak rakyat mengalami kemiskinan, penderitaan, dan perlawanan muncul di berbagai daerah, rakyat jadi sangat miskin dan kelaparan, kerja paksa yang berat, perpecahan dan peperangan antar kerajaan, hak hidup rakyat terbatas, dan pengenalan sistem uang dan pajak. Kesimpulannya, kebijakan-kebijakan VOC pada dasarnya hanya menguntungkan VOC sendiri. Bagi rakyat Indonesia, hidup menjadi susah karena miskin dan kelaparan, sakit karena kerja paksa dan kurang makanan, dan takut karena aturan dan hukuman yang kejam. Terima kasih yang sudah mendengarkan video kami hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!